Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kumaha daramang pamirsa. Alhamdulillah sedayana nuju aya di paparing kesehatan. Langsung aja ini video-video di minggu kemarin. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, komen, jeung subscribe-nya komandan. Langsung aja gas. Film adegan Jepang. Darman lagi melatih kungfu kepada adik iparnya. Tapi adik iparnya malah merayu Darman untuk melakukan adegan film Jepang. Adik iparnya mengajak Darman ke rumah yang dikala itu istri Darman sedang tidak di rumah. Ternyata istri Darman nyumput di WC, karena istri Darman sudah ada curiga sama mereka. Di dalam rumah adegan film Jepang pun akan segera dimulai. Istri Darman mendekati pintu dan mendengarkan percakapan mereka. Pas adegan Jepang mau dimulai, istri Darman langsung mendobrak pintu karena gak kuat ingin marah-marah. Ternyata di rumah cuma ada Darman, lagi ngomeh HP. Istri Darman dengan penuh amarah bertanya kepada Darman, "Di mana adikku?" Keringat dingin Darman bilang adiknya main keluar. Dan bilang Darman sedang bermain aplikasi di HP yang menghasilkan uang. Tatapan istrinya masih ada kecurigaan kepada Darman. Darman mencoba menunjukkan HP-nya dan memperlihatkan ada uang besar di aplikasi HP-nya. Kecurigaan istrinya hilang seketika. Darman terus memperlihatkan aplikasi uang itu. Istrinya seakan-akan terhipnotis oleh Darman. Darman terus ngebibita uang di aplikasi itu. Istrinya terus fokus melihat uang yang menggiurkan itu. Perlahan-lahan tangan Darman melambai-lambai memberi kode pada adik iparnya agar cepat keluar dari rumah itu. Tetapi keburu ketahuan sama istri Darman. Istrinya mengejar adiknya. Darman ditendang 1000 bayangan oleh istrinya. Ya, yang tadinya mau adegan film Jepang pun batal. Selesai. Master Chef, the king of cooking sleeping. Dia adalah seorang master chef. Dia dijuluki the king of cooking sleeping. Hari ini dia akan memasak somai ala lama. Hal yang pertama ia lakukan adalah tidur. Setelah beberapa jam, dia bangun lalu membersihkan katel dengan sapu andalannya. Setelah itu dia tidur lagi. Setelah beberapa menit, dia bangun dan menuangkan minyak goreng ke dalam katel. Dioseng-oseng sambil menyanyikan lagu Nina Bobo. Lalu dia tidur lagi. Si The King of Cooking Sleeping pun kembali bangun dari tidurnya. Dia sudah mengetahui tingkat kematangan minyak gorengnya. Masukkan somai dan tidur lagi. Untuk bumbu-bumbu dan penyedap rasa, dia masukin melalui mimpi yang indah dengan Maria Ozawa. Setelah beberapa menit, dia bangun. Dia sudah tahu bahwa masakannya sudah matang. Setelah dia cicipi, mantap. Dia pantas dijuluki si The King of Cooking Sleeping. Setelah mencicipi, dia tidur lagi. Kira-kira rumahnya terbakar, dia masih tidur sepertinya. Itulah cerita singkat tentang chef si The King of Cooking Sleeping. Selesai. Asep versus tiang listrik. Di kala itu, Asep dan Ridwan sedang asik ngobrol sambil jalan kaki. Mereka membahas tentang politik dunia. Begitu khusyuk mereka ngobrol, sampai-sampai Dede tidak melihat bahwa di depannya ada si tiang listrik lagi nongkrong. Dede pun menabrak si tiang listrik hingga Dede terjatuh. Dede begitu marah, hingga Dede ngajak duel ke si tiang listrik. Ridwan menahan Dede. Karena Ridwan tahu Dede pasti kalah melawan si tiang listrik. Si tiang listrik hanya terdiam karena dia merasa tidak bersalah. Dede dengan emosi menggebu-gebu terus ingin menajong si tiang listrik. Ridwan terus menahan Dede. Datang warga setempat dan membantu menenangkan Dede. Semenjak kejadian itu, Dede tidak pernah bermain, bahkan bertemu pun tidak pernah sama si tiang listrik itu. Cerita yang janggal tentang kebaikan. Asep sedang berjalan pulang dengan membawa sepeda. Asep mendengar suara dering HP tepat di pinggir jalan yang dia lewati. Asep penasaran dan mencari suara dering HP itu. Asep menemukannya. HP itu terus berdering dan Asep langsung mengangkat telepon itu. Setelah Asep berkata, "Halo?" Ternyata yang nelpon itu adalah pemilik HP itu. Pemilik HP itu minta dianterin ke rumahnya dan akan memberikan imbalan uang kepada Asep. Asep setuju. Asep sangat bahagia karena akan dapat rezeki. Singkat cerita, Asep sampai di rumah pemilik HP itu. Dengan bermandikan keringat, Asep langsung memberikan HP ke pemiliknya itu.
Tapi kenyataannya, pemilik HP itu hanya bilang terima kasih lalu pergi. Asep memanggil pemilik HP itu dan meminta imbalan yang telah dijanjikan tadi. Tapi si pemilik HP itu mengelak, merasa tidak pernah menjanjikan apa-apa. Asep dan pemilik HP itu saling beradu sungut. Selagi mereka ribut, datanglah Uis ikut adu sungut. Tanpa panjang lebar, Asep mengambil HP di si pemiliknya. Lalu Asep lempar HP itu ke tengah sawah, dan Asep pun pergi. Cerita selesai. Di antara kreatif dan jenius. Begitu jenius dan kreatifnya pemuda asal Cina ini. Dia menyimpan uang di dalam pembalut wanita. Sungguh jenius. Tidak terpikirkan bila ada maling masuk rumahnya. Dia membuat sendok dari aqua botol. Sungguh mengagumkan. Bila berlanjut, pabrik sendok akan bangkrut. Membuat tempat makan ayam dari sepatu boot bapaknya. Sungguh piomongan. Dia membuat vakum cleaner dari hairdryer ibunya. Piomongan deui wae. Membuat jemuran dari aqua. Sungguh buat bangga ibunya. Uang jajannya akan naik. Yes. Membuat ide agar ngiris bawang tidak pedih di mata. Penemuan terbaik. Membuat shower dari aqua. Sungguh di luar nalar. Gimana menurut kalian ide kreatif pemuda ini? Sepi. Di tengah hujan rincik-rincik dan jalanan yang sepi dekat kuburan, Tono live bernyanyi di TikTok. Suara Tono sangat merdu, bagaikan burung berkicau di tengah malam. Lagu ciptaannya sendiri yang berjudul Wow itu dinyanyikan penuh dengan penghayatan oleh Tono. Sampai-sampai Tono tidak menyadari kalau HP-nya diambil orang. Tono terus bernyanyi dan bernyanyi. Sampai lupa bahwa hari sudah menjelang sore. Singkat cerita, pas mau rap, Tono kaget. HP-nya hilang. Tono sangat kebingungan. Tono bingung sagede gunung. Ada pepatah dari Tono yang tercipta. Jangan pernah merasa aman di tempat yang sepi. Karena tempat sepi bisa jadi awal dari ketidakamanan. Salam One Piece. Bagaikan pahlawan tanpa tanda jasa. Dikala itu Samsul sedang berjalan sambil bermain HP. Datang mobil dari depan melaju sangat pelan. Samsul pun menengok ke arah bagian supir mobil itu. Samsul sangat rewas karena mobil itu berjalan tanpa pengemudi. Tidak ngadaguan lama, Samsul langsung masuk ke mobil itu lalu injak rem dan tarik rem tangan. Samsul bagaikan pahlawan tanpa jasa. Mobil berhenti, Samsul pun melanjutkan perjalanannya. Pas Samsul tengok kembali mobil itu, Samsul terkaget-kaget kembali dan langsung pergi. Ending yang jahanam. Kesigapan Dede. Ini Asep. Asep melihat barang yang dibawa Dede dijamret orang. Asep bergegas mengejar penjamret itu dengan kecepatan super maksimal. Untung penjamretnya bodoh sehingga Asep berhasil menangkapnya. Dikarenakan penjamretnya tahu Asep adalah murid Bruce Lee, penjamret menyerah dengan ikhlas. Asep menemui Dede dan memberikan barang Dede. Setelah Dede terima barangnya, lalu Dede membuangnya ke tong sampah. Karena barang itu sampah yang hendak dibuang Dede. Asep memukul Dede. Dipukul lagi, dipukul lagi. Ending yang konyol. Itulah video-video di minggu lalu, semoga kalian terhibur. Ikuti terus video dari AQ-3. Sakali deui, jangan lupa like, comment, and subscribe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.